يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم وزمان أنت حاكم زل ما فيه من العوج وزمان أنت حاكم زل ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
kepala desa atau yang mewakili. Yang sama-sama kami hormati Kepala TPQ Ummul Quran Ustadz Yusron Nasir dan Kepala Panitia Bapak Maksum. Yang kami hormati para tamu undangan atau wali santri Pondok Pesantren Ribatul Mustafa dan wali murid TPQ Ummul Quran beserta tokoh agama masyarakat. Singkatnya, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran untuk menyinari alam semesta. Tak lupa pula kita diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena malam ini kita seharusnya bersemangat karena kita akan menyaksikan beberapa penampilan dari putra putri kita insyaallah. Baik. Yang pertama-tama yang tiang muliakan Akhil Al-Fadil Tuan Guru Haji Ahwan Ratib LCMA, yang saya muliakan para asatid, wali santri dari peserta maupun yang belum menjadi peserta, tanpa mengurangi daripada rasa hormat saya kepada semuanya. Secara umumnya pada malam hari ini tiang pribadi sangat-sangat berterima kasih telah mengikuti daripada acara kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan pahala bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada anak-anak kita yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh peserta diharapkan duduk. Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan
Bismillahi majroha, ditulis majroha di sana. Tapi kenapa dibaca dengan majriha? Coba sebutkan dan jelaskan apa hukumnya. Imalah itu adalah memirikan antara harokat fathah dan kasroh. Jadi bacanya condong miring dari harokat fathah ke harokat kasroh, atau seolah-olah dibaca Imalahnya terdapat satu kata dalam Al-Quran, yaitu kata majraha menjadi majreha dalam surat Hud ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Cukup, terima kasih. Coba bacakan apa itu di dalam gorib itu, apa yang disebut dengan sakta. Coba baca. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bersuara, tanpa bernapas untuk mengiringi harokat. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernapas dengan tujuan untuk meluruskan arti ayat di dalam ras Usmani. Sakta ditandai oleh huruf sin kecil pada ayat yang menjambung, terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1-2. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qaiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral qiyamah ayat 27. Wa qila surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'asana min barqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bawwamana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah, terima kasih. Kau usah tepuk tangan, Coba bacakan hukum bacaan matsilah tawilah. Ustaz Isra. Matsilah tawilah sila menurut bahasa hubungan tawilah yang panjang, sedangkan menurut istilah apabila ada hadomir yang berada di antara dua huruf yang berharokat dan setelah bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya disebut matsilah tawilah. Cara membacanya seperti majaib mufasir. Contohnya, indahu illa biiznih lahu ahlada. Sebutkan hukum ta'awud terakhir. Hukum ta'awud dan basmalah ada 4. Pertama, diputus semua qatul jami'. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kedua, disambung semua waslul jami'. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ketiga, basmalah disambung dengan surah waslul basmalah bisurah. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Keempat, a'udzu billah disambung dengan basmalah waslul isti'azah bil basmalah. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba bacakan imallah yang terdapat dalam gorib. Imalah yaitu memiringkan antara harokat fathah dan kasroh. Jadi bacaannya condong miring dari harokat fathah ke harokat kasroh, atau seolah-olah dibaca Imalah yaitu terdapat satu kata dalam Al-Quran, yaitu kata majroha menjadi majreha dalam surah Hud ayat 11 ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Qalqalah menurut bahasa getaran atau pantulan, sugro yang lebih kecil. Sedangkan menurut istilah apabila ada qaf, qa, ba, jim, dan dal yang sukun di
bergerak dan berbunyi seperti memantulkan. Contohnya yaqta'un, yaqma'un, yabghun, yaj'alun, yad'un. Bacakan saya hukum matakin. Matamkin menurut bahasa panjang. Tamkin menempatkan atau penetapan, sedangkan menurut istilah apabila ada ya sukun yang didahului oleh ya yang bertajdid dan harakannya kasroh, maka hukum bacaannya disebut matamkin. Cara membacanya ditetapkan dengan tasydid dan matobinya. Contohnya an-nabiyyi uyitu. Terima kasih. Bakhtiar sedikit dapatkan izhar harfi. Menurut bahasa menerangkan atau menjelaskan. Alki sebagai kerongkongan, sedangkan menurut istilah apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah, aina, ghanna, maka hukum bacaannya disebut izhar alki. Cara membacanya harus terang dan jelas. Contohnya yan auna qaumin hadir. Terima kasih. Selanjutnya tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tunjukkan buat cucu saya Iza Solawati. Iza Solawati. Sebutkan idgham samsiah. Idgham samsiah. Idgham samsiah. Idgham samsiah. Idgham syamsiah, idgham menurut bahasa masukkan syamsiah sebangsa matahari, sedangkan menurut istilah apabila ada alif lam ta bertemu dengan salah satu huruf yang 14, yaitu semua huruf hijaiyah selain huruf qamariyah, maka hukum bacaannya disebut idgham syamsiah. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf yang 14. Contohnya al-qammah, as-saqib, as-sabur. Untuk hari kami atas nama Najim Januari Hana, sebutkan dan jelaskan hukum bacaan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, idgham menurut bahasa memasukkan mutajanisain dua makhraj yang sejenis, sedangkan menurut istilah apabila ada dua huruf sejenis dalam makhrajnya namun berbeda dalam sifatnya, seperti tak sukun bertemu dengan to, tak sukun bertemu dengan ta, tak sukun bertemu dengan tak sukun bertemu dengan dal, dan sukun bertemu dengan ta, lam sukun bertemu dengan ro, dan sukun bertemu dengan zo, ba sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mutajanisain. Cara membacanya dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf yang kedua. Contohnya ujibat da'watukuma amanat ta'ifa idzalamu qad tabayyana basata qur rabbi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mad badal, mad menurut bahasa panjang badal mengganti, sedangkan menurut istilah apabila ada hamzah bertemu dengan mad maka hukum bacaannya disebut mad badal. Cara membacanya seperti mad tabi'i, contohnya Adama ima. Ya, selanjutnya satu lagi ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik Ratih Febriani, sebutkan hukum bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, wajib menurut bahasa harus muttasil yang bersambung, sedangkan menurut istilah apabila ada maqtabi bertemu dengan hamzah di dalam satu kata atau kalimat, maka hukum bacaannya disebut mad wajib muttasil. Cara membacanya harus wajib panjang sepanjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya sawaun, ja'a, ji'a. cukup? Ya, untuk para pemuji
diharapkan kembali ke tempat semula. Terima kasih banyak. Kepada para pemuji kami ucapkan terima kasih. Kepada seluruh peserta diharapkan kembali ke tempat. Peserta selanjutnya atas nama Dina Fadila. Ya Rasulullah, Kita haturkan banyak terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Marilah kita menutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.